yang akan mengarahkan batinnya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan pelaku spiritual itu emang ya bukan hal yang sangat mudah. Jadi perlu waktu yang sangat ya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu kembali dengan kita Majelis Silaturahmi. Adapun kita bincang-bincang sejenak untuk merefresh pemikiran. Kita ambil tema pada malam hari ini adalah hikmah ujian dari pelaku spiritual. Makna dari kata hikmah itu adalah itu hikmah, kakang yang tercinta. Ya, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Hikmah ujian dari pelaku spiritual itu adalah yang terjadi kepada pelaku spiritual tersebut dalam menghadapi ujian-ujian di dalam wiridan, mungkin di dalam zikir dan di dalam riadoh-riadohnya, hingga kedepannya orang tersebut menjadi kuat dan menjadi lebih hebat dalam spiritualnya. Untuk itu kita minta penjelasan kepada Kang Nurdin. Dalam hal ini kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan keluarga silaturahmi. Adapun pembahasan malam ini itu akan membahas hikmah ujian dari pelaku spiritual. Jadi orang spiritual atau orang yang mencari tentang jati dirinya, dia pasti akan ada lalakon, akan ada perjalanan yang akan mengarahkan batinnya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan pelaku spiritual itu emang ya bukan hal yang sangat mudah. Jadi perlu waktu yang sangat ya lumayan, tapi itu tergantung orangnya juga. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Jadi tergantung pola pikirnya, tergantung dari pelaksanaannya, itulah yang akan menjadikan suatu untuk mempercepat perjalanannya atau memperlambat perjalanannya. Jadi untuk pelaku spiritual pasti semuanya akan mengalami. Orang yang mulai sadar bahwa dia itu asal dari mana dan lagi di mana dan mau kemana. Yang sudah sadar dia pasti akan ada suatu pertanyaan, saya harus kembali kepada Allah. Maka di situ mulailah ada yang namanya perjalanan spiritual. Nah, namun dalam hal ini, jadi mungkin banyak yang bercerita kepada saya, banyak yang menanyakan kepada saya, apakah ada ujungnya, apa enggak sih? Jadi dalam ujian-ujian ini, padahal kan untuk ujian, selagi manusia masih diberikan kehidupan oleh Allah untuk hidup di alam dunia, itu ujian akan terus ada. Nah, di sini jadi saya akan membahas hikmah daripada ujian tersebut. Jadi kalau dalam istilah kitab itu dinamakan pakoh. Nah, jadi pakoh itu suatu himpitan, suatu tekanan yang akan terjadi untuk pelaku spiritual. Makanya tergantung orang yang memaknai ujian tersebut. Jadi apabila seseorang memaknai ujian tersebut itu sebagai penghalang untuk dirinya, itu perjalanannya akan lambat. Oh gitu. Tetapi sebaliknya apabila seseorang menanggapi bahwa ujian tersebut adalah suatu loncatan untuk menuju kepada Allah.
Karena dalam kitab pakoh di situ atau ujian di situ itu sebenarnya suatu loncatan yang dia itu akan mempercepat langkahnya menuju kepada Allah. Itu disebutnya pakoh. Ya tergantung kita memaknainya ya. Jadi gini, mungkin bagi orang spiritual, tapi tidak semuanya yang mengalami ujian itu ya pasti berbeda-beda ya. Mungkin ada yang kecepit dari segi ekonomi, ada yang punya masalah dengan keluarga, ada yang punya masalah dengan usahanya, dan macam-macam yang lainnya itu pasti akan menimpahnya. Nah di situ untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan jiwanya supaya dia itu mempunyai suatu keyakinan bahwa sesungguhnya sang penolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada asumsi di dalam batinnya dia itu bergantung kepada makhluk walaupun dia itu berbaur dengan makhluk, tetapi pergantungan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada ujian itu sebenarnya suatu loncatan. Jadi untuk mempercepat dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dirinya jadi kalau punya pola pikir ujian tersebut sebagai penghalang, ujian tersebut ya sebagai apa ya, dipikir oleh dia itu penghambat untuk dirinya, maka makomnya tidak akan pernah naik. Jadi di situ-situ aja. Nah, kan gini, ada pertanyaan gini, umpamanya gini, ujian-ujian awal itu bagi pelaku spiritual itu ujian ke batinnya apa ke lahiriahnya dulu gitu, sering terjadi gitu. Jadi ujian ini ada yang ke lahiriah, ada yang ke batiniah. Yang ke lahiriah banyak seperti yang sudah saya ceritakan tadi, seperti dalam faktor kehidupan menghampit dirinya, menghimpit. Jadi yang tadinya ya normal-normal saja, seketika dia mulai masuk ke jalur spiritual, itu ada perubahan yang sangat luar biasa. Jadi ekonominya ada yang terjepit, dia punya masalah dengan orang lain, punya masalah dengan keluarganya, bahkan ya saudara-saudaranya juga, bahkan keluarganya juga itu banyak yang menjauhi dirinya. Padahal ya kalau kita logikakan, sebenarnya itu suatu ujian karena frekuensinya ya, frekuensi orang yang melakukan spiritual dan orang yang tidak melakukan spiritual itu akan dibedakan. Jadi tidak sefrekuensi, maka orang-orang yang dekat dengannya itu dengan sendirinya akan menjauh. Maka disitulah ujiannya dalam faktor kehidupan. Tapi dalam ujian tersebut, bagi yang peka dalam memahami ujian tersebut, itu sebenarnya adalah pembelajaran untuk batinnya. Jadi sampai mana dia mempunyai keyakinan dirinya kepada Tuhannya. Tapi tata cara yang terbaik untuk untuk mengambil hikmah dari ujian tersebut itu gimana tata caranya? Jadi tata caranya, jadi apabila pelaku spiritual mengalami ujian-ujian tersebut, dia itu harus logowo. Satu, logowo, menerima dengan senang hati, dan yang kedua harus punya asumsi bahwa ini adalah percepatan yang diberikan oleh Allah untuk meloncat kepada jalan-jalan yang akan dia tempuh. Jadi ada percepatan. Terkadang gini, Kang, ada kan orang yang tergantung ke pemikiran gitu kan. Ya. Jadi dia selalu mengikuti pemikiran dalam hal spiritual. Jadi terjadi benturan-benturan tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu apa langkah-langkah yang terbaik untuk diambil itu? Nah kan jadi dalam hal ini ya harus digarisbawahi ya. Jadi bukannya kita tidak mengandalkan pemikiran itu ya ada tempatnya. Tempat pemikiran itu pas lebah mana kita pakainya. Tetapi kan kalau berbicara untuk meyakini diri kita kepada Sang Maha Pencipta, itu harus di luar logika pola pikir kita. Karena gini, kalau kita memikirkan kekuasaan Allah, seolah-olah kita membatas kekuasaan Allah. Tetapi kalau kita tidak dipikir oleh logika, kita dengan mengimani Allah itu mampu segalanya, bisa segalanya. Jadi kita tidak membatas kekuasaan Allah. Tetapi kalau sudah dibatas oleh pemikiran kita,
itulah kita membatas diri kita sendiri dengan Allah. Maka pembatasan tersebut akan menjadikan suatu don atau sangkaan, dan sangkaan tersebut akan terjadi, akan berwujud. Contohnya gini, seperti pelaku-pelaku spiritual. Wah, saya terkena masalah ini nih. Terus dipikirkan oleh dia. Jadi pemikirannya, jadi pemikirannya ini gini, jadi sangat sulit sekali saya ini untuk keluar dari permasalahan ini. Berarti membatas daripada kekuasaan Allah. Nah, di situ ntar ada pembelajaran. Dia akan mempelajari tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah, tentang kekuasaan Allah. Di situlah dia akan belajar. Makanya gini, apabila dia masih terjebak di makom itu, artinya ada sebutnya ada perlawanan antara hatinya dengan pemikirannya. Itu akan sulit untuk keluar daripada hempitan-hempitan itu. Jadi posisinya dia akan ada tetap di situ. Terkecuali gini, kalau dia sudah meyakini bahwa segala sesuatu dari Allah, dan dia pun meyakini bahwa ujian ini adalah suatu loncatan untuk saya, dia jalani. Jadi tidak dipikirkan, cukup dia jalani apa yang dia lakukan. Nah, itulah akan terjadi percepatan dan akan terjadi pertolongan Allah kepada dirinya. Sehingga dari ujian-ujian yang sangat banyak yang menghempit dirinya, oleh Allah akan dipindahkan ke ujian-ujian yang selanjutnya. Karena semuanya ujian, dari yang terpuruk bahkan akan dipindahkan, kalau lulus dari ujian tersebut, dia akan dipindahkan ke hal-hal ujian yang sifatnya manis. Tapi awas, itu juga masih ujian, harus dilewati terus. Nah, setelah melewati ujian-ujian tersebut, hikmah apa yang bisa diambil dalam hal seorang spiritualis gitu? Jadi hikmahnya gini, 1, dia tambah wawasan. 2, dia tambah keilmuan. Nomor 3, dia bisa mengetahui taktik, cara-cara keluar daripada permasalahan tersebut. Karena dia tuh ngulik di situ. Seketika ini, jadi apabila orang yang sudah ngulik dan dia sudah tahu jawabannya, pasti dia itu akan mencerahkan orang lain. Karena pengalaman tersebut yang sudah dia alami itu bisa diberikan kepada orang lain. Makanya orang-orang yang sudah tercerahkan, dia itu bisa mencerahkan orang lain. Oh gitu. Itu. Ini kan kalau awam ya, setiap uji itu apa kita harus tahu ujian itu yang harus sapi mungkin jadi atau dicuekan, di masa bodoh kan? Ya sebenarnya gini, jadi ujian itu ya bukan kita masa bodohkan, kan tema kita itu hikmah. Jadi kita baca ujian ini untuk saya itu apa sih? Itu baca. Seketika sudah dibaca, kita kan pasti dalam hati mencari solusi. Kalau kita memasrahkan diri kita kepada Allah, solusi itu datang. Seperti contoh ujian orang yang diberikan sakit. Oh, saya belajar spiritual mendadak sakit-sakitan. Nah, sebenarnya kan untuk pembelajaran, jadi dia saking berpikirnya, saking bertapakurnya, saking munajatnya kepada Allah, ada jawaban. Sakit ini kamu harus begini. Itu kan menjadi satu keilmuan. Dia jalankan, ternyata sembuh dari penyakitnya. Makanya dia mendapatkan satu keilmuan. Untuk apa? Ya untuk dimanfaatkan untuk keluarganya dan dimanfaatkan untuk orang lain. Orang banyak gitu ya. Orang banyak. Sebenarnya hikmah itu sebagai pembelajaran, pendewasaan, dan penambahan ilmu kepada kita. Jadi tadi kembali lagi ya ke konteks awal. Jadi apabila dia berpikir ujian tersebut sebagai penghalang, ujian tersebut sebagai penghambat, kalau pola pikirnya masih di situ, dia tidak tafakur lebih dalam, dia akan ada tetap di situ. Tetapi kalau sebaliknya, itu adalah suatu hikmah yang bisa dia ambil, bisa dia pelajari, sehingga dia banyak belajar di situ, dan dia akan mengetahui tata cara yang dia pelajari, itu akan dipindahkan oleh Allah. Karena kalau untuk ujian itu sudah lulus. Oh berarti kamu lulus. Udah bisa, sekarang pindah.
Nah, itu seperti itu. Seperti itu. Jadi gini ya. Jadi dalam konteks ujian ini, dalam konteks ujian untuk orang-orang spiritual, ya tadi kembali kita harus logowo, terima apa adanya, dan bacalah apa maksud daripada ujian tersebut. Karena gini, orang-orang spiritual itu kan akan tercerahkan sehingga mendapatkan suatu kesadaran yang sangat tinggi. Maka tidak akan dia dapat kesadaran tersebut terkecuali Allah memberi ujian tersebut untuk apa? Untuk dia itu tersadar, oh bahwa ini harus begini, oh ini harus begini. Jadi ada keilmuan, ada keilmuan. Mungkin cukuplah ya kita udahi. Simpulkan. Ya mudah-mudahan sedikitnya walaupun ya tidak terlalu luas saya membahas tentang ujian hal seperti ini, tapi sedikitnya mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Amin. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.